Hello guys, welcome to Bondakian Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Bunda Kian Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya guys. Di episode kali ini kita mau ajak anak-anak liburan staycation di Hotel The Palace Puncak yang ada di Cipanas. Untuk review lengkap dan juga mendapatkan harga promo kamarnya, bisa kalian tonton videonya sampai habis ya. Kita berangkat di tanggal 3 Juli 2025. Ini lagi musim liburan anak sekolah ya guys. Kita carinya sengaja di weekday untuk menghindari macet di puncak nih guys. Alhamdulillah perjalanan lancar dari Bekasi. Untuk alamat lengkapnya sudah aku cantumin di dalam video ya. Palace Hotel Cipanas ini sudah termasuk di dalam Kabupaten Cianjur ya guys. Jadi ini sudah melewati Puncak Pas. Tapi tenang aja, untuk lokasinya ini gampang banget, sangat strategis karena berada di pinggir jalan utama ya, bersebelahan dengan Istana Presiden yang ada di Cipanas. Dari sini gedungnya sudah terlihat berada di sebelah kanan jalan kalau kalian dari arah Jakarta menuju Cianjur. Tapi ini karena kita mau makan siang dulu di Alam Sunda, jadi kita ini lanjutin perjalanan tidak jauh kok, hanya sekitar 2 kilo aja. Ini rekomendasi juga ya buat kalian yang mau makan siang dan juga makan malam. Jadi kita makan siangnya di Alam Sunda. Kebetulan di sebelah Alam Sunda ini ada sate Marangi yang terkenal, sate Marangi Sari Asih. Jadi pas malamnya kita makan di samping Alam Sunda ini ya guys, di sate Maranginya. Ini nggak sampai 10 menit kok dari hotel. Selesai makan sekitar jam 2 siang, pas banget untuk jamnya check-in ya. Di sini lagi turun hujan nih guys. Karena daerah Cipanas ini memang curah hujannya cukup tinggi ya. Kita langsung masuk aja ke bagian lobby. Di sini kita langsung diarahkan oleh security-nya, dibantu juga untuk menurunkan barang-barang bawaan yang ada di mobil. Pokoknya security-nya nih gercep banget. Kemudian langsung diarahkan untuk parkir mobil lah guys, karena di sini tidak ada basement untuk parkir mobilnya. Dan ini tampak depan dari bagian hotelnya. Ini aku tag video pas pagi hari keesokan harinya ya, pas sudah nggak hujan. Dan ini untuk bagian parkirnya, ini kalian tidak perlu takut ya, meskipun nggak ada basement, tapi sini tempat parkir tuh luas banget. Disediakan juga untuk mobil listrik ya, terdapat 2 tempat charger mobil listrik. Dan ini untuk bagian lobi utamanya, di sini terlihat sangat besar dan juga mewah ya guys. Di bagian sebelah kanannya ini terdapat pusat oleh-oleh, kemudian ada alat musik tradisional juga. Ini pilarnya juga terbuat dari bambu ya guys, jadi kental banget nih nuansa Sundanya. Selain ada alat musik, di sini juga menjual batik, ada untuk pria dan juga wanita. Untuk harganya juga di sini masih ramah di kantong semua ya guys. Di sini juga menjual snack-snack ringan, jadi kalau kalian mau cari jajanan bisa juga ya guys untuk beli di sini. Untuk resepsionisnya ini masih berada di lantai dasar juga ya guys. Di sini juga terdapat peta karena hotel ini ternyata sangat luas ya guys. Kalau kita jelajahin semuanya ini, makanya durasi videonya ini cukup panjang karena memang hotelnya tuh banyak banget yang harus dieksplor. Nah, ini bagian resepsionisnya kita bisa lihat ya. Di sini tersedia banyak sofa, tempatnya tuh bersih dan juga wangi ya guys. Untuk pemesanannya kemarin kita langsung ya melalui WhatsApp admin hotelnya, jadi kita dapat promo dari Instagram. Dengan harga promo tersebut itu harganya lebih murah dibandingkan kita beli di aplikasi online. Untuk superior room promo hari jadi Cianjur, kalau yang tanpa sarapan 348.000, sedangkan yang dengan sarapan itu 634.000. Dan untuk pembayarannya ini bisa ya saat kita check-in, jadi kita melalui WhatsApp hanya untuk reservasi saja ya guys. Pembayarannya on the spot. Selesai registrasi di sini kita langsung dibantu sama petugas hotelnya menuju ke kamar yang ada di lantai 2. Nah, ini kita masih mau explore di lantai dasarnya. Kita mau tahu nih ada apa aja nih yang di lantai dasarnya. Di sini terdapat taman. Kemudian ini ada stand makanan, tapi ini adanya saat weekend aja. Nah, kalau kalian gak mau naik lift, kalian bisa melewati tangga ini ya guys. Tangganya aja nih udah besar banget. Di sini juga terdapat playground anak, meskipun mainannya tidak terlalu banyak dan tempatnya juga tidak terlalu luas, tapi ya lumayan lah kalau kalian yang membawa balita.
Di dekat playground terdapat juga kursi dan meja untuk orang tua yang menunggu anaknya main di playground. Di sini juga terdapat pelampung dari yang ukurannya kecil, sedang sampai yang besar ya. Tapi ini disewakan ya guys kalau kalian mau berenang. Di belakangan juga ada tempat untuk kalian membeli snack nih. Kemudian ada perlengkapan berenang juga sih di situ. Kemudian di sini terdapat aktivitas juga yang bisa kalian lakukan bersama si kecil seperti memberi makan hewan bercocok tanam dan juga muter-muter hotel menggunakan sepeda listrik ya guys. Di sana sudah ada harga sewanya. Nah, ini untuk harga sewa pelampung berenang ya guys. Untuk kolam renangnya masih berada di lantai dasar juga, tapi akan aku spill nanti ya. Sekarang kita sudah berada di lobi lantai 2. Di sini ternyata tempatnya juga sangat luas ya guys. Di sini terdapat cafe dan juga restonya ya. Di lobi lantai 2 ini biasa digunakan untuk acara ya guys. Jadi kemarin kita kan nginep nih pas weekday, tapi pas malam harinya tuh di sini ternyata rame karena ini ada panggung live musiknya juga ya. Sambil dengerin live musik kalian bisa sambil order makanan juga ya. Dan untuk kapasitas meja dan kursinya di sini sangat banyak. Jadi kalian tidak perlu takut ya untuk tidak kebagian tempat. Dan ini tempatnya semi indoor ya guys. Meskipun ini tidak ber-AC, tapi ini udaranya tuh di sini sejuk banget. Untuk dessertnya ini harganya masih standar ya, mulai dari 20 ribuan aja nih. Sedangkan untuk bakerynya ini harganya murah banget guys, hanya 12.000 rupiah saja nih all item. Untuk live musik yang dari hotelnya ini adanya setiap weekend ya guys. Kalau pas kemarin kita nginep itu weekday, ada live musik karena memang sedang ada acara gathering dari sebuah perusahaan. Dan meskipun di sini rame pada saat malam hari, tapi suaranya tuh tidak keberisikan sampai ke kamar ya guys, karena memang ruangan kamarnya itu kedap suara. Di belakang panggung live musik terdapat Flamboyan Cafe. Ini tempat untuk kita sarapan besok pagi. Tempatnya di sini terbuka dengan view pegunungan, udaranya juga sejuk ya guys. Pada pagi harinya itu sampai 20 derajat Celcius. Untuk kalian yang membawa anak-anak atau tambahan orang dewasa, di sini sudah dikenakan cas ya guys. Usia 0 sampai dengan 4 tahun masih free. Untuk anak yang 5 sampai 11 tahun itu 85.000 per orangnya. Sedangkan dari 12 tahun sampai dengan dewasa 150.000 per orangnya. Untuk menu pilihan makanannya di sini cukup banyak, standar hotel bintang 4 ya guys. Sekarang kita mau room tour. Untuk kamar kita berada di lantai 2. Ini tipe kamar superior room. Luas kamarnya 28 meter. Nah, ini pas kita datang jam 2 siang baru aja selesai dibersihkan. Pertama kali masuk kamar sudah tercium aroma yang sangat wangi ya guys. Kemudian di sebelah pintu ada lemari besar, ada 2 pintu. Di sebelahnya terdapat kamar mandi. Lalu ada meja untuk menaruh barang-barang bawaan. Sudah disediakan juga 2 sandal. Kemudian ada teko listrik, air mineral, ada 2 buah cangkir, kemudian teh gula, kopi. Untuk TV-nya di sini sudah menggunakan TV yang flat tapi belum smart TV ya guys. Kemudian ini ada cermin dilengkapi dengan sofa. Dan meskipun di sini udaranya dingin tapi tetap menggunakan AC ya guys. Kita juga setel suhu AC-nya tuh tidak terlalu yang kecil ya, karena udara dari luar juga itu udah dingin. Kemudian di sini ada lampu tidur, ada tisu box. Ini kasurnya juga ukurannya yang 200 x 180 ya guys, jadi cukup besar. Untuk jaringan wifi di sini juga sangat kencang ya, jadi tidak ada kendala sama sekali. Sudah disediakan juga untuk daftar menu makanan di restonya beserta dengan harganya. Kalian juga bisa scan barcode untuk menu lengkapnya. Buat kalian yang mau laundry juga bisa ya. Di sini sudah disediakan list harga untuk laundryannya. Di sini terdapat juga kulkas mini, kemudian ada laci. Nah, di dalam laci ini juga kemarin tuh kita nemuin kitab suci Al-Quran untuk yang muslim, sedangkan untuk yang non-muslimnya itu disediakan kitab suci Injil. Dan kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa langsung menghubungi resepsionis. Jadi kemarin kita juga ada kendala karena agak susah ya menyalakan remote AC-nya tuh, tapi pelayanannya tuh gercep, langsung didatengin teknisi ke dalam kamar.
Sekarang kita mau kasih lihat untuk bagian dalam lemarinya. Di sini terdapat 2 pintu dan sudah dilengkapi dengan beberapa hanger. Disediakan juga plastik untuk laundryan ya guys. Sekarang kita mau kasih lihat untuk bagian kamar mandinya. Ini cukup luas, bentuknya memanjang. Jadi terpisah nih ya antara tempat shower dan juga toiletnya. Untuk showernya di sini menggunakan pintu kaca. Kemudian di sini juga sudah disediakan 2 buah anduk, dan untuk air hangatnya ini stabil ya guys, meskipun kita pakai dalam waktu yang lama nih, air hangatnya ini tetap berjalan. Untuk sampo, sabun, pasta gigi, semuanya sudah lengkap deh ya pokoknya, dan kebersihannya juga di sini sudah sangat terjaga. Sekarang kita mau ke bagian kolam renangnya. Ini berada di lantai dasar. Di sini kolam renangnya cukup besar, bentuknya memanjang. Terdapat kolam renang untuk dewasa dan juga anak-anak. Tingkat kedalamannya di sini ada 3 bagian. Ada yang 50 cm, 70 cm, dan juga 1,5 meter. Tapi ini masih menggunakan air dingin ya guys. Jadi karena di sini juga udara dari luarnya udah dingin, untuk berenang kayaknya anak-anak juga nggak bisa lama-lama ya. Di sini juga ada staff yang berjaga ya di sekitar kolam renang. Tapi tetap ya, kalau kalian yang membawa anak-anak, baiknya harus tetap didampingi oleh orang tua. Untuk jam operasional kolam renangnya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan kalian juga tidak perlu repot-repot membawa handuk dari kamar, karena di sini juga sudah disediakan handuk khusus di kolam renang. Disediakan juga ruang bilas ya. Jadi kalau kalian mau berenang langsung mandi di sini juga boleh. Tapi sih kalau kita sih lebih enak untuk mandi di kamar mandi yang ada di kamar ya guys. Dan ini suasana di malam harinya. Ini sekitar jam 8 malam saat kita mau cari makan malam. Di lobi lantai 2 ini sedang ada acara, jadi cukup ramai juga ya guys. Untuk penerangannya juga di sini cukup bagus, jadi nggak ada kesan horor sama sekali nih guys. Dan udara malam di sini tuh sangat dingin, baiknya kalian membawa jaket ya. Selamat pagi, ini view pegunungan dari restoran tempat kita sarapan. Cuacanya nih lagi agak mendung, jadi untuk awannya ini agak gelap ya guys. Jam setengah 7 pagi di sini untuk pengunjung hotel ini sudah mulai datang untuk sarapan, dan makanannya juga sini sudah pada ready ya guys. Selesai sarapan, kalian bisa mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas seperti memberi makan hewan, bercocok tanam, atau sekedar main bola juga bisa banget ya guys. Di sini bisa juga digunakan untuk trek jogging karena taman di sini tuh luas banget ya guys. Ini juga satu area untuk tempat spa dan gymnya ya. Dan ini juga ada bangunan villanya yang cukup besar. Di sini sih kita melihat ada 3 bangunan villa, itu besar semua ya guys, berlantai 2. Dan kalau kalian mau berkeliling menggunakan sepeda listrik, kalian bisa menyewanya ya guys, karena ini tempatnya juga cukup luas ya. Kalau di explore jalan kaki juga bisa, cuman ya agak capek aja ya. Dan ini area untuk aktivitas anak, feeding animal. Selain ada playground, di sini juga terdapat binatang seperti ikan, kelinci, ayam, kambing, dan juga burung. Untuk harga pangan makanan hewannya di sini juga sudah tercantum ya guys. Dan kemarin pas kita datang nih, untuk tanamannya tuh yang sedang panen ada terong dan juga daun bawang.
Mana bebeknya di sana jauh, guys. Di sini juga terdapat lapangan yang sangat luas, jadi kalian bisa melakukan aktivitas seperti bermain bola, ada juga main panahan atau kalian bareng dengan keluarga atau teman. Di sini ada game zone-nya juga. Dan kemarin tuh kita bawa layangan sendiri ya guys, seru banget nih. Pokoknya bisa melakukan banyak aktivitas di lapangan yang seluas ini. Oke guys, sekian dulu ya review kita dari Palace Hotel Cipanas. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum.